Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berjumpa dalam renungan malam kita. Satu sukacita yang besar, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan naikkan satu worship kita kepada Tuhan, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik di dalam setiap musim hidup kita. Dia Allah, Dia Bapa yang setia, yang selalu menyatakan kasih setianya, pemeliharaannya bagi saya dan saudara. Mari sama-sama angkat hatimu kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu samudra
kasih buat kekuatan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami selalu melihat pertolongan-Mu, kami selalu melihat tangan-Mu yang menopang hidup kami Bapa. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memulihkan setiap hidup kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Sehingga hidup kami ada di dalam tangan-Mu dan membuat kami tidak akan pernah goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama di dalam penyembahan-Mu, dalam doa-Mu katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
di malam hari ini Tuhan. Kami percaya ketika tangan-Mu yang memegang setiap kehidupan kami, di dalam setiap musim hidup kami, ketika kami terus berseru dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami tahu pemulihan itu Tuhan kerjakan di dalam setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan kesembuhan itu Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami Bapa. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu, perkataan-Mu adalah ya dan amin di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di setiap musim hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Kalau malam hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu karena hanya kemurahan Tuhan adanya. Karena itu Bapa, tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus belajar, mengerti dan mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami lewat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Malam hari ini hati kami siap untuk diisi, ditaburi setiap benih firman-Mu, bekerja dan berbicara di dalam setiap pribadi kami, setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah renungan malam ini Tuhan. Ambil alih seluruh hidup mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, sakit mereka, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tahu jauh lebih dari apa yang tidak pernah mereka mengerti. Engkaulah yang menjadi jawaban di atas setiap pergumulan hidup mereka. Dan malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam pada saat ini Tuhan. Taruh perkataan firman-Mu di dalam mulutnya, dan jadikan firman Tuhan itu menjadi rema di hati kami. Biar itu firman itu menjadi benih yang tumbuh di dalam setiap hidup kami dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada kembali saat malam hari ini. Kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini dalam renungan malam kita sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, maka kita sudah ada di Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 23 sampai yang ke-41 ya. Kalau kemarin itu ayat 1 sampai 22, dan besok masih tetap Kisah Rasul dari ayat 41 sampai yang ke 60. Pada saat ini kita akan merenungkan, kita akan lihat bersama-sama dari Kisah 7 ayat 23 sampai 41 bagian perenungan kita ya. Dan kita akan ambil, kita akan renungkan satu ayat, yaitu bagian tentang yang dikatakan tentang Musa ya. Jadi ini merupakan pembelaan Stefanus ketika dia dihadapkan atau hendak diadili oleh imam besar ya, dan juga yang lainnya pada saat itu. Maka ada pembelaan setelah ada tuduhan yang disampaikan kepada dia, maka dia mulai bercerita menyampaikan apa yang ada. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-23. Ayat 23, pada waktu ia, ini pada waktu Musa, ini pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Nah, jadi pada waktu ia ini bercerita tentang Musa. Jadi pada waktu Musa berumur 40 tahun ya, maka timbullah keinginan dalam hatinya. Jadi kita tahu dengan pasti di ayat
Sebelumnya juga di atas kata firman Tuhan, pada waktu itulah Musa lahir dan elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu dia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dua-dua dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Yang semalam saya sampaikan bahwa ketika bangkit seorang raja lain, ya, raja yang tidak mau tahu dengan apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh Yusuf, ya, terhadap tanah Mesir, bagaimana Yusuf Tuhan pakai untuk berperanan di sana, ya, masa 80 tahun pengabdian, dan dia adalah seorang yang dipakai untuk mengusahakan kesejahteraan kota, mengusahakan kesejahteraan bangsa di mana Tuhan taruh dia, yaitu bangsa Mesir, ya, sehingga Mesir selama 80 tahun, dan kita lihat Mesir menjadi bangsa yang cukup kuat, maju, ya. Dalam 7 tahun kelaparan, saat seluruh dunia menderita kelaparan yang begitu hebat, maka seluruh dunia pada waktu itu datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, ya. Jadi mereka datang membawa uang mereka, dan berarti uang itu disimpan jadi perbendaharaan, ya. Jadi perbendaharaan bangsa Mesir, ya, sehingga mereka memiliki dapat saya katakan memiliki sebuah kekuatan ekonomi secara finansial, ya, dan menjadi bangsa yang maju pada saat itu. Tapi karena bangkitnya raja yang lain yang tidak mau tahu tentang perbuatan Allah melalui Yusuf, ya, dan ia mulai memahitkan hidup dari keturunan, ya, Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, yang dia tidak mau tahu, tidak menghormati, tidak menghargai, ya, tidak berterima kasih atas apa yang Tuhan lakukan, kerjakan, atau dengan sendirinya ini bahwa menolak akan karya Tuhan, ya, melalui Yusuf. Nah, sehingga kita lihat pada waktu itulah Musa lahir, dan ia disembunyikan kata firman Tuhan selama 3 bulan lamanya, tetapi tidak bisa ditahan lebih lama lagi, dan ia ditaruh setelah dimasukkan di dalam sebuah seperti ada keranjang begitu, ya, ditaruh di Sungai Nil. Dan saat putri Firaun datang mandi dan melihat bayi Musa itu, maka ia mengangkatnya sebagai anak. Dan setelah ya disusui oleh ibunya, dan setelah kata firman Tuhan, setelah dia bertumbuh dewasa, ya, bertumbuh, di situ ada bertumbuh, ya, atau apa katakan sudah disapi, maka dia selanjutnya dibawa kepada Firaun dan menjadi pangeran di sana, ya. Dan kita tahu bahwa di sini katakan ayat yang ke-22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi selama 40 tahun itu, masa yang dilewati Musa, dia dididik, ya, selama 40 tahun di Mesir dalam segala hikmat orang Mesir, berbagai macam pengetahuan tentunya dia pelajari di sana, ya. Strategi perang, ya, bagaimana memimpin pasukan, ya, mengorganisir, ya, orang-orang pasukan, ya, seterusnya, ya. Jadi dididik, ya, dididik juga tentang hukum, ya. Maka itu ketika dia di padang, ya, dalam perjalanan, dia diberikan hukum Tuhan, karena itu sudah terlatih Musa. Jadi dia tahu tentang hukum, ya. Dan saudaraku, dan dengan segala boleh dikatakan kemajuan atau juga kemewahan Mesir pada saat itu, ya, di mana dia ditempatkan. Di situ kata firman Tuhan, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, ya. Saudaraku yang terkasih, tapi setelah ia dididik dengan selama 40 tahun tersebut, ya, dari semenjak ibunya menyapri dia, ya, dan dididik selama 40 tahun dan diajarkan berbagai macam pengetahuan, hikmat yang ada di Mesir, ya. Dan tentunya juga dengan segala kemewahan, kemajuan Mesir dan yang ada pada saat itu, orang terkasih. Tetapi saudara, kita lihat di ayat yang ke-23 ini, kata firman Tuhan, pada waktu ia berumur 40 tahun, ya. Jadi seolah-olah saudaraku, firman Tuhan ini menunjukkan tahu kepada kita bahwa sekalipun ia ada, dan memang kalau kita lihat perhatikan dalam kitab Ibrani juga menulis demikian, saudaraku, bahwa sekalipun ia telah dididik di sana
diajarkan berbagai pengetahuan di sana. Tetapi segala kemewah yang ada di Mesir, segala apa yang ditawarkan oleh, bahkan juga misalnya juga sebagai putra mahkota, ya, dari putri Firaun pada saat itu, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, hal itu tidak menggiurkan hati dia, ya. Hal itu, kemauan yang ada yang ditawarkan di depan, atau kemuliaan yang sifatnya sementara itu tidak menggiurkan hati Musa, ya. Tidak menggoyahkan. Tentunya kita akan bertanya, ya, kan selama 40 tahun itu dia sudah dididik atau sudah ditanamkan banyak hal, ya, sudah di depan mata dia dilihat, ya. Tapi kok Musa ini tidak tergiur, tidak terpengaruh? Apa sebabnya? Ya, padahal kita tahu sejak kecil, ya, harusnya kalau sejak kecil itu sudah ditanamkan sampai 40 tahun, maka dia tentunya itu harusnya dia harus menetap sebagai putri Firaun, ya, saat itu. Karena kita tahu, saudaraku yang terkasih, kalau dalam bagian firman Tuhan yang lain, kita lihat misalnya Yusuf umur 17 tahun itu dia bisa benci terhadap kejahatan, dan dia mengetahui penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dari mana dia belajar? Saudara, kalau kita selidiki firman Tuhan, pada waktu Yakub kembali dari perantauan di Mesopotamia, itu dia di perantauan itu sudah selama kurang lebih 20-an tahun, ya. Berdasarkan apa firman Tuhan yang kita lihat, bagaimana dia di sana bekerja 14 tahun untuk memperoleh kedua istri, yaitu Lea dan Rahel, ya. Dan di situ kurang lebih bekerja sekitar 6 tahun lagi. Dan sesudah itu maka dia kembali, dan waktu dia kembali ke negeri ayahnya, saudaraku terkasih, itu ayahnya itu kata firman Tuhan meninggal umur 180 tahun, ya. Jadi waktu Yakub ini kembali ke negeri ayahnya bersama dengan anak-anaknya ini, saya dapat pastikan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Ishak masih hidup. Dan berarti Yusuf itu bertemu langsung dengan kakeknya, yaitu Ishak. Dan selama 17 tahun itulah masa di mana tidak hanya Yakub yang mengajar dia untuk diam dan tenang di dalam kemah, ya, sebagaimana Yakub juga yang diam dan tenang di dalam kemah, ya, ya, pada saat itu untuk mengenal Allah yang disembah oleh ayahnya. Tapi tidak hanya ayahnya yang mengajar dia, tapi juga kakeknya, yaitu Ishak, yang mengajar dia, sehingga dia memiliki pengetahuan, pemahaman tentang Tuhan, menyembah Allah, ya, yang disembah oleh ayahnya dan kakeknya, ya. Jadi bahkan juga dalam catatan itu kita melihat bahwa waktu Yusuf ini juga dibuang, ya, oleh saudara-saudaranya, itu pada saat itu Ishak masih hidup. Jadi dapat saya katakan selama 17 tahun ini itu iman dari ayahnya, iman dari kakeknya yang diajarkan kepada Yusuf, sehingga Yusuf muda 17 tahun itu dia seorang yang sudah memiliki sebuah landasan yang kuat, tidak terpengaruh, ya. Manakala saudara berbuat kejahatan, dia tidak labil tapi stabil, ya. Manakala ada tawaran, godaan dari istri Potifar, tetap stabil, ya, tidak terpengaruh. Bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah, ya, dan melakukan hal yang demikian, kata Yusuf, ya. Saudaraku, bahwa karena ada iman yang diajarkan oleh orang tuanya, ya, dan juga melalui kakeknya. Tapi kepada Musa, dia dididik di Mesir. Dia pasti diajarkan dewa yang disembah oleh Mesir, dewa Ra dan juga dewa yang lainnya, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, kenapa sampai 40 tahun itu? Waktu 40 tahun, katakan Alkitab mengatakan kepada kita, dia tidak terpengaruh, bahkan lebih memilih menderita bersama saudara-saudaranya. Itu yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Kenapa bisa demikian? Saudaraku, ini penting untuk kita melihat, ya. Penting kita melihat bahwa kalau kita baca Alkitab firman Tuhan, kalau kita terkasih, di sini dapat kita katakan bahwa disinilah providensi Allah, pemeliharaan Allah terhadap Musa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran, di situ mengatakan waktu Musa itu lahir, maka orang tuanya melihat itu ia cantik, ya. Jadi mata
mata rohani orang tuanya memandang Musa sebagaimana Tuhan memandang Musa. Tuhan taruh mata rohani kepada orang tuanya untuk melihat Musa cantik. Kalau kita lihat dikatakan dalam firman Tuhan di sini di ayat yang ke-20 di atasnya, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Tuhan melihat Musa ini elok di matanya. Berarti ada sebuah rencana Tuhan yang besar kepada dia. Dan di situ bekerjalah providensi Allah, pemeliharaan Allah kepada dia, yang memampukan dia sekalipun dia ada di tengah-tengah Mesir, tapi tidak terkontaminasi oleh iman Mesir. Ya, tapi kita tahu juga, saudara yang terkasih, ini juga berdasarkan iman dari orang tuanya. Ya, jadi iman dari orang tuanya ini tertransfer kepada anak, dan iman orang tuanya ini melihat Musa, dia elok di mata Tuhan. Ya, dan kata firman Tuhan, karena keelokan itu di mata Tuhan, saudara yang terkasih, akhirnya mereka menyembunyikan dia selama 3 bulan lamanya. Menyembunyikan baik. Jadi mereka melihat bahwa ada maksud Tuhan di sana. Tuhan punya rencana di sana. Ya, dan itulah sebabnya, saudara yang terkasih, ya, mereka tidak takut terhadap ancaman yang ada pada saat itu. Tetapi saya coba ingin bacakan dari apa yang dikatakan oleh pendeta Abraham Park, ya, penulis silsilah di kitab Kejadian. Ya, saya katakan apa yang dia katakan. Ya, Abraham dan Yokebed melihat bahwa Musa itu cantik, parasnya. Di ayat ini definisi kata cantik adalah perasaan atau pikiran yang sangat menyenangkan secara estetika, standar yang tinggi dan unggul. Ya, Kisah 7 ayat 20, elok di mata Allah. Amram dan Yokebed melihat Musa itu cantik parasnya. Berarti bahwa mereka melihat bayi mereka dengan mata Allah. Mereka menemukan penyelenggaraan Allah yang tersembunyi di dalam Musa. Dan sejak saat itu mereka tidak takut bahkan terhadap perintah Firaun, dan mereka dengan berani menyembunyikan bayi tersebut selama 3 bulan. Jadi orang tuanya melihat Musa elok di mata Allah. Mereka melihat Musa dengan mata rohani, mata dari Allah, untuk melihat ada penyelenggaraan Allah yang tersembunyi dalam diri Musa. Ada satu maksud Tuhan, bahwa janji Tuhan akan tergenapi untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan itu sebabnya perlu bangkit seorang yang kuat untuk memimpin mereka. Dan sebelum itu terlebih dahulu dipersiapkan, ya, melalui keluarga Amram dan Yokebed lahirlah seorang Musa yang elok, yang cantik parasnya di hadapan Allah. Dan ketika dia disembunyikan dan ketika dia diambil sebagai putri Firaun, saudara terkasih, dididik selama 40 tahun. Ternyata itu masa di mana Tuhan mempersiapkan dia, melatih dia untuk mengetahui berbagai macam hal, ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader, ya, dan juga bagaimana untuk mengatur, ya, karena di sana pasti dididik, ya, dengan segala macam hikmat Mesir, ya, dan juga dipersiapkan juga untuk bagaimana supaya, ya, dia di sana mengetahui banyak hukum, supaya bangsa ini yang keluar ini, bangsa ini akan dibentuk menjadi suatu bangsa yang kuat. Berarti bangsa yang kuat ini yang nantinya mereka menempati tanah Kanaan, mereka harus punya hukum tersendiri. Ya, dan itu hukum yang Tuhan berikan kepada adalah itu yang Tuhan berikan kepada Musa. Ya, itu hukum-hukum. Jadi manakala Musa menulis hukum ini, saudaraku, dia sudah tahu dengan persis ini sudah menjadi pelajaran dia sehari-harinya di Mesir. Ya, jadi Tuhan sedang mempersiapkan supaya bangsa ini memiliki hukum tersendiri, bukan hukum seperti yang hukum di Mesir. Ya, dan mereka juga dipersiapkan supaya juga mereka memiliki tentara tersendiri. Ya, Musa sebagai seorang leader, pemimpin, dan sekarang dia mempersiapkan juga mereka. Ketika ada serangan Amalek datang, maka saudaraku, itu latihan Tuhan supaya orang Israel ini, bangsa Israel ini yang akan dibentuk menjadi sebuah bangsa yang kuat, itu harus memiliki tentara yang kuat juga, bidang militer. Dan itu Tuhan latih mereka dengan pengalaman langsung di tengah lapangan, ya, dengan menghadapi peperangan. Ya, saudara yang terkasih, jadi Tuhan sudah mempersiapkan Musa sehingga selama 40 tahun itu yang terjadi kepada dia, kata firman Tuhan, waktu dia melihat saudara-saudaranya, maka ia tidak tertarik dengan apa segala kemauan yang di Mesir. Kenapa bisa demikian? Sekalipun dia sudah dididik, sudah dicekokin, ya, tentang Allahnya orang Mesir, ya, tentang penyembahan di sana orang Mesir, tetapi penyelenggaraan Allah di dalam diri Musa itu yang memampukan dia, yang melindungi dia. Saudara yang terkasih,
Kita juga baca di dalam kitab Raja-Raja pada masa Ahab memimpin ya kerajaan Israel, ya saudaraku, dan Elia menjadi nabi pada saat itu, ya Elia menjadi nabi pada saat itu. Lalu Tuhan mengatakan kepada Elia, mengatakan bahwa tetapi aku meninggalkan 7.000 di antara orang Israel yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Tuhan katakan demikian kepada Elia. Ya, Elia, bukan engkau seorang diri saja, tapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel. Artinya providensi Allah memampukan mereka untuk bertahan, ya, dalam situasi yang ada pada saat itu, ya, di mana Raja Ahab ini memimpin seantero negeri, sehingga semuanya harus menyembah Baal. Ada 850 nabi Baal dan nabi Asyera, ya, apalagi istrinya, ya, yang bernama Isabel itu. Tapi ada penyelenggaraan Allah, ada pemeliharaan Allah yang terjadi kepada umat Tuhan di sana. Saudara terkasih, saya akan bacakan lagi di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Pada umur 40 tahun, kata firman Tuhan, ia menolak disebut anak putri Firaun. Ia menolak semua kesenangan sementara yang dari dosa, menolak semua kekayaan, ya, harta di Mesir. Dia tolak semuanya karena pandangannya diarahkan kepada upah yang jauh lebih daripada itu. Dia tidak tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi pada saat itu. Sekalipun saudaraku yang terkasih, sekalipun dia sudah diajarkan banyak, tetapi penyelenggaraan Allah, pemilihan Allah itu yang memampukan dia, iman dari orang tuanya itu yang memampukan dia untuk menolak setiap tawaran-tawaran yang ada. Dan ia lebih suka mengikuti cara kerja Tuhan, proses Tuhan. Ya, ia meninggalkan Firaun, ia meninggalkan istana dan lari ke Media. Di sana diproses Tuhan, dan ternyata pada akhirnya Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi saya. Saudaraku, apa yang kita ingin renungkan pada malam hari ini bagi setiap kehidupan kita? Perenungan-perenungan yang kita pelajari bahwa karena kita juga berada di tengah lingkungan yang ada pada hari ini, dan ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia, harta dunia, ya, yang menggiurkan, ya, kepada setiap kehidupan kita, ya. Ada begitu banyak tawaran yang sifatnya sementara. Tapi saudaraku, dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, disampaikan kepada kita, nah malam hari ini saudaraku yang terkasih, maka kita belajar, saudaraku yang terkasih. Yang pertama, kita belajar, kita mau contoh kepada Musa, dia menolak. Atau juga kita juga mengatakan begini, saudaraku, sebagaimana Yohanes mengatakan, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab semua yang ada dalam dunia akan binasa. Keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukanlah berasal dari Bapa, ya, tapi berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh segala hal yang ada di dalam dunia ini. Bahkan situasi yang kondisi yang ada pada hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, sebenarnya ingin menunjukkan juga kepada kita bahwa apa yang dibangun oleh manusia pada hari ini tidak ada yang kekal. Setinggi-tingginya manusia membangun, saudara-saudara yang terkasih, tetapi saudaraku, itu pun tidak akan dapat menyelamatkan. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah daripada Allah. Ke gunung-gunung mewakili sesuatu yang tinggi. Apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi ketinggian pada hari ini, yang mungkin sekiranya bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kedamaian, bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan jaminan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan kita. Ya, memang sekali lagi kita masih ada dalam dunia, ya, kita masih ada dalam dunia. Kita masih memerlukan semuanya apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi kita tidak boleh sampai, kata firman Tuhan, mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena semua ini akan lenyap, kata firman Tuhan. Semuanya yang sementara. Semua ini hanya sementara, dan langit dan bumi akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan ini juga, saudaraku yang terkasih,
yang ditulis firman Tuhan dalam Ibrani ini. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang kekal. Berarti dengan demikian saudaraku yang terkasih, ada upah yang kekal yang Tuhan siapkan kepada kita yang jauh lebih mulia daripada semua kemewahan yang ada di dalam dunia ini. Ya, itulah sebabnya Musa menolak setiap tawaran-tawaran tersebut. Tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk menjadi seorang putri Firaun. Dia menolak dan lebih suka, kata firman Tuhan, menderita dengan umat. Lebih suka mengikuti cara kerja proses Tuhan. Lebih suka mengikuti bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupannya. Sebab hatinya diarahkan kepada upah yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu juga yang membuat setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, raihlah dan kejarlah setiap upah yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara di dalam kerajaan yang kekal, di dalam kerajaan surga. Ya, memang kalau misalnya Tuhan izinkan kita pada hari memberkati saudara dalam perjalanan, kita bersyukur kepada Tuhan karenanya. Ya, dan kita berterima kasih kepada Tuhan karenanya. Tetapi yang sekali lagi firman Tuhan ajarkan kepada kita, ini semua sifatnya hanya sementara. Kita tidak boleh, saudaraku, sampai terpikat kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Jangan seperti kata firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, karena Demas telah mencintai dunia ini. Ya, Demas telah mencintai dunia ini, dia telah meninggalkan aku. Demas ini tadinya adalah salah satu rekan sepelayanan Paulus dalam pelayanan misi. Tapi suatu ketika, saudaraku yang terkasih, Alkitab mengatakan Paulus menulis bahwa ia telah mencintai dunia ini dan meninggalkan pelayanan. Ya, lebih tergiur dengan tawaran dunia ini, tawaran-tawaran kemewahan, ya, dan seterusnya. Ya, saudaraku yang terkasih, kita yang ada pada malam, ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang sedang ditawarkan kepada setiap kehidupan kita yang kita lihat. Tapi saudaraku yang terkasih, mata kita, hati kita tetap arahkan pandangan kita kepada upah yang kekal di dalam kerajaan surga. Bila Tuhan berkati kita dalam masa perjalanan kita, karena itu juga salah satu janji Tuhan. Saya juga katakan bahwa sebagaimana Petrus berkata bahwa apa menjadi upah kami, ya, dan kata firman Tuhan juga, hendaklah kamu beribadah, ya, haruslah kamu beribadah kepada, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang ini maupun untuk hidup yang sekarang. Jadi ada jaminan pemeliharaan Tuhan di sana. Dan bila Tuhan berkenan mengangkat dan memberkati kita, ya, inilah bagian sebenarnya yang sementara yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan, supaya dengan diberkatinya kita, ya, dengan berbagai macam hal itu, berikutnya apa yang kita mesti kerjakan dengan. Tapi yang lebih utama daripada itu, saudaraku, arahkan mata kita, arahkan pandangan kita untuk upah yang kekal. Ingat kata firman Tuhan, saudaraku, pada hari ini, dan juga tanda-tanda yang ada yang menunjukkan bahwa tanda-tanda yang menghalalui kedatangan Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Lukas mengatakan bahwa wabah, sakit, penyakit di berbagai tempat akan ada tanda-tanda yang mendahsyatkan dari langit. Itu di dalam Injil Lukas pasal yang 21 ayat yang ke-9. Di situ dengan jelas ditulis. Ya, jadi artinya apa nih, saudara? Sebelum kedatangan Tuhan, di mana tidak ada seorang pun tahu, dan ada tanda-tandanya. Berarti ini membuat kita lebih kuat, lebih giat oleh pertolongan Tuhan, oleh iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus. Saya berdoa bagi setiap kehidupan kita malam hari supaya kita tetap kuat. Kalaupun ada proses Tuhan bagi setiap kehidupan kita, tetap yakin dan percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ya, ada jaminan Tuhan akan sentiasa memelihara setiap kehidupan kita, yang mata kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, supaya saudaraku yang terkasih, dalam masa-masa ini kita tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, dan kita akan merendahkan diri kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Sebelumnya mari kita akan juga kembali memuji Tuhan pada saat malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara bahwa jangan pernah perkara-perkara yang ada di dunia ini mengikat hati kita untuk jauh dari Tuhan, tapi tetap rindukan Tuhan di dalam setiap perjalanan iman kita. Jadikan Tuhan menjadi nomor satu yang utama di dalam setiap hidup saya dan saudara. Naikkan pujian ini bersama, kekuatan di hidupku. Ku
kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih malam hari ini, waktu yang Tuhan beri untuk kami boleh ada kembali bersama-sama dalam perenungan malam kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kembali datang mendidik, mengajar kami ya Tuhan, bahwa Tuhan tetap melihat dan memelihara, ada providensi Allah, pemeliharaan Allah bagi umat-Mu ya Tuhan, bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam masa situasi yang sukar sekalipun ya Tuhan, Tuhan Engkau akan terus menolong kami ya Tuhan. Engkau akan terus memampukan kami untuk bisa melewati semuanya Tuhan. Dan mata kami, hati kami oleh pertolongan daripada Tuhan, untuk kami terus arahkan ya Tuhan kepada upah yang kekal di dalam kerajaan surga yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya Tuhan, apa yang ada dalam dunia ini Tuhan hanya sementara ya Tuhan. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu pada saat malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biar kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan hadir bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan, untuk tetap kuat, berjalan, mengikuti setiap rencana Tuhan, mengikuti setiap jalan Tuhan, mengikuti setiap proses Tuhan, yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Di masa-masa yang sukar juga sekalipun pada hari ini Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan terus bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Bahkan oleh iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk boleh memandang terus kepada Tuhan ya Bapa, memandang kepada Engkau, memandang kepada pahala, memandang kepada upah yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya, sampai pada langkah yang terakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pertolongan Tuhan ada, hadir bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, kekuatan Tuhan hadir bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam kelemahan pertolongan Tuhan hadir. Mungkin yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang beban berat Tuhan, tolong ya Tuhan. Ada intimidasi dari kuasa jahat, dari kuasa kegelapan, panah-panah api si jahat. Dengan perisaan iman mereka boleh dapat memadamkan semua panah-panah api dari si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga semuanya boleh kuat, berkemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati menyerahkan pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Tuhan terus menolong bangsa kami, menolong pemerintahan kami yang ada pada saat ini Tuhan. Baik di tingkat lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga Tuhan tolong ya Tuhan pemerintahan presiden yang ada pada hari ini bersama wakil presiden dan seluruh jajarannya, para menteri. Tuhan tolong semuanya Tuhan, dan khususnya juga dalam masa ya Tuhan menghadapi Tuhan situasi pandemik yang sedang terjadi baik di Indonesia dan seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan memampukan semuanya Tuhan, satuan gugus tugas bersama stakeholdernya Tuhan. Ada terus jalinan kerjasama, solidaritas ya Tuhan, kerjasama gotong royong sampai ke tingkat terendah ya Tuhan, untuk Tuhan boleh menyelesaikan COVID-19 ya Tuhan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan, dan juga dapat mengatasi setiap dampak-dampak yang ditimbulkan dari COVID sosial ya Tuhan, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati mereka yang sedang bekerja dalamnya semuanya ya Tuhan. Engkau menolong semuanya Tuhan. Setiap rencana-rencana pemerintah ke depan Tuhan, rencana satuan gugus tugas semuanya Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bagi setiap para pasien yang sedang dirawat, yang terinfeksi, Tuhan tolong ya Tuhan. Mampukan setiap para dokter ya Tuhan, tenaga medis Tuhan, untuk boleh merawat ya Tuhan. Alat-alat kesehatan dipakai, APD, obat-obat semuanya Tuhan tolong. Bila itu boleh memberikan kesembuhan dan juga perlindungan, proteksi bagi semua tim dokter dan para medis yang Tuhan merawat ya Tuhan, sehingga mereka juga tidak terpapar ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga rencana ke depan ya Tuhan, untuk new normal berdasarkan protokol kesehatan juga Tuhan tolong. Kami berdoa campur tangan Tuhan terjadi di dalamnya ya Tuhan. Berkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu, anak-anakmu semuanya juga Tuhan tolong ya Tuhan. Mereka yang ikut terlibat bersama-sama, baik dalam skala yang kecil, skala yang besar ya Tuhan, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan pekerjaan ya Tuhan, di mana saja, bahkan dalam skala bangsa ya Tuhan, baik di pemerintahan pusat, daerah, sampai semuanya Tuhan tolong semuanya. Pakai semua gereja-gerejamu, anak-anakmu ya Tuhan, LSM, Yayasan Kristus semuanya Tuhan tolong ya Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, saluran berkat Tuhan,
untuk boleh ikut bersama-sama bergotong royong Tuhan, mengatasi dampak semuanya ini Tuhan. Dan nama Engkau dipermuliakan, ditinggikan di dalamnya Bapa. Terima kasih jaminan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada bagi setiap hamba-hambamu, umatmu, gerejamu ya Tuhan. Tuhan tolong, dan gereja-gereja juga Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang sudah mulai juga dalam waktu yang ke depan ini Tuhan akan mulai juga berjalan dan menerapkan juga Tuhan protokol kesehatan Tuhan juga. Tolong ya Tuhan semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Perlindungan Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, pemeliharaan Tuhan ada bagi seluruh umatmu, hambamu, gerejamu semuanya. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai kami yang ada dalam rumahmu di tempat ini juga Tuhan yang menolong seluruh jemaatmu Tuhan. Tolong semuanya, berkati mereka di pendidikan mereka, di keluarga mereka ya Tuhan, dalam masa muda masa depan mereka, anak-anak keluarga mereka Tuhan. Tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau berberkat dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih malam hari ini semua kami ada dalam pertolongan pemeliharaan Tuhan. Semua umatmu, bahkan setiap mereka juga ikut bersama-sama menyaksikan tayangan ini. Biar semua boleh memperoleh berkat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami terima kasih kepada Tuhan. Dan kami juga akan akhiri Tuhan renungan malam kami pada malam hari ini. Sepanjang malam hari ini kami ada dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, biar kamu terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun umatmu berada ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada, dan penghiburan Roh Kudus ada bagi seluruh umatmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita semuanya, dan shalom, selamat malam.